Berikut ini kita bahas tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan syarat a-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya supaya x kuadratnya masih ada, b dengan c boleh saja mau 0, tidak masalah. Itu masih tetap persamaan kuadrat. Yang penting ada sama dengannya, ya ada sama dengannya. B dengan C boleh 0, A tidak boleh 0. Yang pertama, dengan menyelesaikannya dengan metode memfaktorkan. Nah, metode memfaktorkan kuadrat ini memfaktorkan mengacu pada bahwa dalam bilangan real itu berlaku tanpa pembagi 0. Nah, maksudnya tanpa pembagi 0 itu seperti ini. Jadi kalau ada dua bilangan ya dikalikan hasilnya sama dengan 0, jika ada bilangan-bilangan A dengan B, bilangan real, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. Tidak mungkin A-nya tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, lalu dikalikan hasilnya 0. Itu tidak terjadi pada bilangan real ya. Jadi pada bilangan real itu A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, bentuk ini ya akan kita gunakan dalam metode memfaktorkan. Contoh 1. Tentukan penyelesaian untuk x dari x kuadrat plus 3x plus 2. Di sini koefisien A-nya, koefisien untuk A-nya itu 1, B-nya plus 3, dan C-nya 2. Nah, kalau koefisien x kuadratnya itu 1, maka kita harus memfaktorkan menjadi dua faktor linier ya, di mana jumlahnya 3 ya, plus 3, hasil kalinya 2. Ya tentu saja kita dapat 1 kali 2. Ya. Jadi penyelesaiannya x kuadrat plus 3x plus 2 itu sama dengan 0. Ini x plus 1 kali x plus 2. Kalau diselesaikan x plus 1 kali x plus 2 itu adalah x kuadrat plus 3x plus 2 ya. Nah, seperti tadi dikatakan A kali B sama dengan 0. A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Di sini x plus 1 dikalikan dengan x plus 2. Hasilnya 0, tentu saja x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi salah satunya harus 0 atau dua-duanya. Atau itu ya, karena itu di situ hubungannya itu atau bukan dan ya. Karena tidak harus bersama-sama 0. Jadi salah satu 0 saja sudah bentuk itu. Dari x plus 1 sama dengan 0, maka kita akan dapatkan x-nya adalah min 1. Dan x plus 2 sama dengan 0 itu kita dapatkan x-nya sama dengan min 2. Seperti yang dilakukan pada persamaan linier. Nah, Anda bisa cek sekarang. Bisa dicek ya. Betulkah untuk x sama dengan min 1 itu merupakan jawabannya? Substitusi saja, x-nya ganti oleh min 1. Jadi min 1 dikuadratkan plus 3 kali min 1 plus 2. Selesaikan kita dapatkan 0 sama dengan 0. Identitasnya. Nah, kalau mendapatkan kesamaan yang benar atau identitas berarti x sama dengan min 1 itu salah satu jawaban. Nah, x sama dengan min 2. Itu substitusikan. X ganti dengan min 2 ya. Min 2 kuadrat plus 3 kali min 2 plus 2. Dan kita selesaikan itu juga identitas ya. Berarti x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2 itu merupakan penyelesaiannya dari x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Contoh 2. Panjang alas sebuah segitiga adalah 3 cm lebih panjang dari tingginya. Dan luas daerahnya 77 cm persegi. Tentukan panjang alas dan tinggi segitiga tersebut. Ya. Nah, panjang alasnya itu
itu 3 cm lebih panjang dari tingginya. Nah, luas daerahnya, kita tahu luas daerah segitiga itu adalah setengah kali panjang alas kali tinggi, ya kan? Nah, misalkan saja tinggi dari segitiga itu adalah X cm, maka panjang alasnya adalah X plus 3, ya. Jadi luas daerahnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Luas daerahnya 77, setengah kali alasnya X plus 3 kali tingginya X. Kita dapat 154 sama dengan E kuadrat plus 3X. Nah, kita satu ruaskan. Jadi 154 di kiri itu kita hilangkan, berarti dikurangi 154. Jadilah E kuadrat plus 3 min 154 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Hasil kalinya min 154. Kemudian selisihnya plus 3. Itu terjadi dari min 11 kali 14. Ya. Min 11 kali 14 itu 154. Kemudian min 11 dan 14 itu juga selisihnya 3. Ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan X sama dengan 11 atau X sama dengan min 14. Kita cek sekarang. X sama dengan 11. Tinggi segitiga itu X kan, 11. Berarti panjang segitiga itu 11 tambah 3. Ya. 14 kan selisihnya panjang alas dengan tinggi itu 3. Sekarang kita cek untuk X min 14. Tinggi segitiga X itu min 14. Panjang segitiga min 11. Nah, di sini barangkali Anda bisa cek tinggi itu nggak mungkin min. Panjang segitiga juga, alas segitiga juga nggak mungkin min. Ya. Jadi yang min ini harus kita cancel. Jadi kita hilangkan itu yang X 14. Jadi yang jawaban yang betul adalah segitiga itu, tinggi segitiga itu adalah 11 cm dan panjang alasnya 14 cm. Ya. Contoh 3, tentukan penyelesaian untuk Y. Dari yang pertama Y kuadrat plus 2Y sama dengan 0. Yang kedua Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, penyelesaian untuk A, Y kuadrat plus 2Y sama dengan 0, kita bisa faktorkan. Y-nya kita keluarkan. Y kali Y plus 2. Berarti ada 2 perkalian 2 bilangan. Y dengan Y plus 2. Kalikan hasilnya 0, berarti Y-nya 0 atau Y plus 2 yang 0. Dapat Y sama dengan 0 atau Y sama dengan min 2. Berikutnya yang kedua, melengkapkan kuadrat. Kebersamaan kuadrat diubah ke dalam bentuk AX plus B dikuadratkan sama dengan C. Ya. Jadi yang namanya kuadrat lengkap, nah itu seperti ini. AX plus B kuadrat. Ya, sama dengan C. Nah, kalau C negatif, maka penyelesaiannya adalah bilangan kompleks dengan I sama dengan akar min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1. Oke, contoh keempat. Tentukan penyelesaian untuk X dari 2X min 3 dikuadratkan sama dengan min 18. Nah, berarti 2X min 3 kuadratkan sama dengan min 18. 2X min 3-nya adalah plus minus akar 18. Akar min 18. Nah, sebenarnya tidak real ini akar min 18 itu, sebab tidak ada bilangan real dikuadratkan hasilnya min, gitu ya. Ini bentuknya imajiner. Di 18 itu adalah bilangan kuadratnya itu 9. Jadi min 1 kali 9 kali 2. Yang 9-nya bisa keluar dari akar. Ya. Yang akar min 1-nya itu jadi I, akar 2 tetap di dalam, sehingga 2X min 3 sama dengan plus minus 3I akar 2. Ya, 3I akar 2.
Jadi kita min 3-nya hilangkan di kiri, ditambah 3 berarti menjadi X sama dengan 2X sama dengan 3 plus minus 3i akar 2 gitu ya. Nah, kita bagi aja dengan 2 semua. Jadi X itu adalah 3 per 2 plus minus 3i akar 2 per 2 ya. Kita cek betul apa tidak. Kita ganti X-nya dengan 3 per 2 plus minus akar 3i akar 2 plus 2. Nah, 2-nya dikalikan ke dalam kurung, sehingga dapatlah 3 plus minus i akar 2. Ya. Kemudian dikurangi 3. Kuadratkan sama dengan min 18. 3-nya dikurangi 3 habis, tinggal plus minus 3i akar 2 dikuadratkan. Plus minus 3 dikuadratkan itu 9. Plus 3 dikuadratkan 9, min 3 juga dikuadratkan 9. I dikuadratkan itu min 1. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Ya. Jadi 9 kali min 1 kali 2. Jadi min 18 sama min 18. Jadi identitas. Jadi betul jawabannya adalah 3 per 2 plus minus 3i akar 2 per 2 penyelesaiannya. Nah, contoh yang kelima. Tentukan penyelesaian untuk X dari X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Dijumlahkan hasilnya 6, dikalikan hasilnya 5. Ya 1 kali 5 lah. Ya. Tapi ini diselesaikan dengan tidak dengan difaktorkan, tapi dengan dilengkapkan kuadrat. Jadi yang 5-nya kita pisahkan ke sebelah kanan. Jadi dikurangi dengan 5 ya. Jadi X kuadrat plus 6X sama dengan min 5. Nah, kalau 6X itu biasanya dari kuadrat sempurnanya itu, kan kalau misalnya 1 belakangnya X plus 1 dikuadratkan, maka X kuadrat plus 2X plus 1. Jadi, yang kuadratnya itu adalah bentuk yang tengah. Jadi, untuk mendapatkan yang ketiga, X kuadrat plus 6X, 6-nya kita bagi 2 dikuadratkan. 6 bagi 2, 3, 3 dikuadratkan 9. Jadi untuk dapat kuadrat sempurna itu, X kuadrat plus 6X kita tambah dengan 9. Sebelah kanan juga kita tambah dengan 9. Nah sekarang, X kuadrat plus 6X plus 9, buat kuadrat sempurna itu adalah X plus 3 dikuadratkan. Min 5 ditambah 9 itu 4. Nah, dengan demikian X plus 3 itu plus minus 2 ya. Jadi X plus 3 sama dengan 2, didapat X-nya min 1, X plus 3 sama dengan min 2, didapat X-nya min 5 ya. Anda juga bisa menggunakan difaktorkan, ini bisa, tapi di sini melengkapkan kuadrat ya. Jadi melengkapkan kuadrat seperti itu. Contoh yang ke-6. Nah, ini ada koefisien X kuadratnya 2. Jadi sama ini juga, jadi 2X kuadrat plus 6X min 7 sama dengan 0. Nah, yang tidak ada X-nya kita hilangkan dari kiri. Berarti ditambah 7 kiri kanan. Jadilah 2X kuadrat plus 6X sama dengan 7. Supaya memudahkan, bagi 2 semuanya supaya koefisien dari X kuadrat itu 1. Ya. Jadilah X kuadrat plus 3X sama dengan 7 per 2. Nah, untuk suku yang satu lagi, tadi yang B-nya 3 itu kita bagi 2. Kemudian kita kuadratkan. Ya. Kita bagi 2, kita kuadratkan. Tentu saja sebelah kanan juga harus tambah dengan 3 per 2 dikuadratkan. Jadilah yang sebelah kiri itu kuadrat sempurna atau kuadrat lengkap. X plus 3 per 2 dikuadratkan. Coba, kalau diselesaikan. X dikuadratkan X kuadrat. 2 kali X kali 3 per 2 kan 3X.
3 per 2 dikuadratkan ya 3 per 2 dikuadratkan ya. Sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, nah karena dikuadratkan 3 per 2 itu maka penyebutnya jadi 4. Nah supaya bisa jumlahkan 7 per 2 juga kita buat penyebutnya 4. Jadi kalau penyebutnya 4 dikalikan 2 ya. Jadilah 14 per 4. Nah, ditambah 9 per 4. Jadi 14 tambah 9 dibagi 4. Jadi 23 per 4. Dengan demikian, X ditambah 3 per 2 sama dengan plus minus akar 23 per 4. Nah, yang 1 per 4-nya bisa keluar, jadi setengah. Ya. Nah, jadi akar 23 per 4 itu sama saja dengan setengah akar 23. Jadi, X yang pertama adalah X sama dengan, nah, ruas kiri 3 per 2-nya itu dihilangkan, berarti dikurangi dengan 3 per 2. Ya. Berarti ruas kanan juga harus ada min 3 per 2. Dengan demikian, yang pertama adalah X sama dengan min 3 per 2 ditambah setengah akar 23, atau X-nya min 3 per 2 min setengah akar 23. Jadi plus minus di situ itu atau, ya. Menggunakan plusnya atau menggunakan yang minusnya. Itu ya. Nah, contoh 7. Ini mengarah pada rumus kuadrat. Jadi ini umum. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Kita selesaikan dengan melengkapkan kuadrat. Ya, C-nya dari kiri, hilangkan, ditambah dengan min C. Berarti tinggal A kuadrat plus BX sama dengan min C. Kita bagi A semuanya. A kuadrat plus B per A kali X sama dengan min C per A. Sekarang B per A-nya bagi 2. B per 2A kemudian kuadratkan untuk mendapatkan suku yang ketiga. Jadi E kuadrat plus B per AX plus B per 2A dikuadratkan. Ruas kanan juga kita tambahkan dengan B per 2A dikuadratkan. Supaya minus tidak di depan, saya simpan B per 2A itu, B kuadrat itu di depan. Karena dalam bilangan real, penjumlahan itu berlaku komutatif. Ya. Oke, sekarang berarti X plus B per 2A dikuadratkan sama dengan, nah, B per 2A dikuadratkan adalah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, yang C per A itu supaya penyebutnya sama, nah, berarti kita kalikan 4A. C dikalikan 4A adalah 4AC, A dikalikan 4A adalah 4A kuadrat. Ya. Sehingga di situ X ditambah B per 2 adalah plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, 4A kuadratnya bisa keluar dari akar, ya, menjadi 2A. Nah, jadilah X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. 2A-nya tidak masuk ke dalam akar, ya, karena sudah keluar dari akar. Jadilah X sama dengan B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi X-nya adalah min B akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi disatuin penyebutnya. Ya, atau misalnya itu yang menggunakan plus, sekarang yang menggunakan minus. X sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Dan ini sering disebut rumus kuadrat. Jadi berikut itu menggunakan rumus kuadrat. Jadi penyelesaian tadi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Atau penyebutnya boleh disatuin. Nah. Kita gunakan rumus kuadrat untuk penyelesaian dari 3x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya min 4, dan C-nya 5. Gantikan saja dalam rumus itu.
B digantikan min 4, A digantikan 3, C digantikan dengan 5. Jadi, min dari min 4 dibagi 2 kali 3 ditambah plus minus akar min 4 kuadrat min 4 kali 3 kali 5 dibagi 2 kali 3. Selesaikan itu. Nah, ternyata di bawah tanda akar itu negatif. Jadi, X sama dengan 4 plus minus akar min 44 per 6. Nah, ada negatif bisa keluarin min satunya. Jadi min 44 itu adalah min 1 kali 4 kali 11. 4 bisa dikeluarkan. Untuk bentuk kuadratnya itu 4 ya. Akar min satunya jadi I. 4 diakarkan 2. Jadilah 4 plus minus 2I akar 11. Jadi 11 tidak bisa diakarkan. Saya berada di dalam akar. Ya, bagi 2 aja atas bawah. Sehingga X-nya adalah 2 plus minus akar 2 plus minus I akar 11 per 3 ya. Jadi X yang pertama adalah 2 plus I akar 11 per 3 atau X sama dengan 2 min I akar 11 per 3.